Hai guys, welcome back to Royal Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Saya selalu doakan. Guys, Sunway Sitges International Chess Festival sudah berakhir. 16 pecatur terbaik dari Indonesia ikut ambil bagian. Dan dari 10 babak yang dimainkan, keluar sebagai juara pecatur dari Jerman dengan elo rating 2622 bernama Kolars Dimitri. Nah, by the way, saya pernah berhadapan dengan Kolars Dimitri di tahun 2019 di babak 9 turnamen Roma City Open, bermain di Italia di kota Roma. Sama-sama mengumpulkan 5,5 poin dari 8 babak, kita ketemu di babak ke 9, teman-teman. Bagaimana partainya? Saya memegang buah hitam sementara Kolars Dimitri memegang buah putih. Ya, memulai dengan E4, kemudian saya jawab E6, kemudian D2, D4, kemudian saya menjawab dengan D5, gajah D3. Ini merupakan variasi scatter variation ya teman-teman. Yang saya mainkan merupakan pembukaan Perancis. Kemudian saya jawab C5, di mana itu kurang tepat ya, karena selanjutnya E4 makan D5, menteri D5, kuda C3, memberikan pion gratis di D4 yang apabila saya makan, maka serangan bertubi-tubi akan hadir teman-teman. Dia akan cepat sekali mengeluarkan buah-buahnya teman-teman. Ya jelas saya nggak mau, kemudian saya jawab menteri D8. Kolars main kuda F3, saya kuda F6. Dia rokade, saya gajah E7. Kemudian pion D makan C5, gajah makan C5. Kemudian dia gajah G5, saya kuda B D7. Kemudian dia menteri E2, saya rokade. Benteng A D1, saya jalan gajah E7. Dan lihatlah evolution barnya. Memang saya harus akui pada saat itu saya merasa saya menampilkan variasi langkah yang buruk. Saya menyadari makan pion, mendorong pion C5 merupakan kesalahan. Yang seharusnya saya makan pion E4 aja setelah dia gajah D3. Saya benar-benar merasa kepanasan, padahal saat itu ruangannya cukup ber-AC dan bermain di bulan Desember di Eropa harusnya sangat dingin. Tapi dengan langkah-langkah yang saya mainkan, aduh, membuat ruangan seakan-akan panas banget teman-teman. Kemudian kuda E5, saya terus digumpur teman-teman. Menteri B6, dia jalan kuda D7. Setelah gajah D7, coba teman-teman pause videonya dan tebak langkah dari Kolars Dimitri. Ya, dia memainkan gajah makan H7. Boom. Saya jalan raja H7 jelas. Kemudian dia jalan benteng D7. Apa langkah selanjutnya? Kuda D7, gajah E7. Saya menyadari bahwa bukan hanya itu. Bukan hanya sekadar membuang gajah makan pion di H7 yang dalam istilah catur dikenal sebagai Great Gift ya. Tapi selanjutnya ada ide menteri D3, skak dan mendapatkan kuda di petak D7. Saya baru sadar dan wow, saya kehilangan satu pion. Kemudian saya jalan kuda F6, dia jalan gajah makan benteng, saya benteng makan gajah, kemudian pion B3. Ya, kalah satu pion yang kemudian membuat saya harus bertahan menteri C6, menteri D3, raja G8, kuda E2. Kemudian menteri C5, pion C4, saya jalan menteri E5, kuda C3, kemudian saya A6, benteng D1, benteng C8, A24, menteri C5, menteri D6, menteri A5, benteng D3, saya jalan kuda E4. Coba tipu-tipu ya, kalau dia termakan atau kalau dia terpancing, maka saya akan memberikan skak di menteri E1, checkmate ya, back rank checkmate. Ya, jelas dia tidak terpancing menteri D7. Saya jalan benteng F8, menteri D4, saya kuda C5 yang merupakan sebuah kesalahan. Ya, saya benar-benar merasa takut ya sebenarnya di sini. Karena saya merasa kuda F6 selanjutnya putih akan jalan benteng G3 dan ini menyulitkan saya. Lihat evolution barnya. Wow, yang sebenarnya bisa menang ya saya. Ya, tapi saya waktu itu merasa bukan langkah yang tepat. Saya malah menjalankan kuda C5. Kemudian benteng G3, F6, kemudian H2, H4. Ya, kalah satu pion memang cukup berat ya teman-teman. Ditambah lagi posisinya kayak gini nih. Kolars melanjutkan menteri E3, saya makan pion B3, menteri E6, kuda D4,
Menteri A8 skak, dan waktu itu saya jamnya juga krisis teman-teman, benar-benar terkuras. Menteri E4 kuda F5, benteng F3, kuda D6, dia skak menteri E6, kuda F7, masuk lagi kuda D5. Benteng D8, benteng G3, dan akhirnya saya menyerah. Memang cukup menyedihkan karena sedari awal ya saya melakukan kesalahan. Gajah D3 seharusnya yang paling bagus adalah pion D makan E4, gajah makan E4, kemudian kuda F6. Biasa aja harusnya ketika dia gajah G5, saya gajah E7. Harusnya lebih baik tampil kayak gini. Ya itulah yang terjadi di babak ke-9 Roma City Open, teman-teman. Waktu itu Carlos Dimitri elo ratingnya masih 2559 ya, teman-teman. Berkat kemenangan melawan saya, Carlos Dimitri finish di peringkat peringkat berapa ya? Ya, dia finish di peringkat 6, teman-teman. Naik cukup jauh ya. Kemudian saya finish di peringkat 17, teman-teman, dengan 5,5 poin. Ya itulah yang terjadi, dan inilah partai saya ketika melawan Carlos Dimitri, teman-teman. Memang saya merasa waktu itu dia berkesimpulan ya bahwa wah gila sih ini elo ratingnya 2559 tapi mainnya kalem banget, dan terbukti ya. Setahun kemudian elo ratingnya meningkat 2622 dan dia jadi juara di Sunwest Sitges ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa kasih saran ketika berhadapan dengan pecatur elo rating 2622, saya harusnya bermain dengan pembukaan apa nih? Coba komen, dan ini adalah partai saya ketika melawan dia. Selamat buat Carlos Dimitri, dan akhirnya jadi juara. Dan peringkat terbaik dari pecatur Indonesia finish di peringkat 14, Master Internasional Gilbert Elroy Tarigan, yang sekaligus mendapat norma GM juga, teman-teman. Jangan lupa tanggal 26 sampai 29 kita nobar World Rapid and Blitz ya, teman-teman. Hanya di RL Chess. Saya pamit, catur yes Indonesia Jaya. Emang cukup berat sih.